Mohon maaf kalau masalah jaringan saya nggak bisa apa-apa ini. Tergantung Kita pada udah. internet. Oke, terdengar kok. Iya, Terdengar. jadi saya akan bicara tentang seni dan budaya sebagai perekat identitas bangsa. Mohon maaf sebelumnya karena persiapannya sangat singkat. Jadi saya juga hanya akan bicara secara umum, secara general. Baru barangkali nanti secara khususnya kita diskusikan bersama. Saya sudah buat presentasi PowerPoint, mungkin akan saya share. Ya, apakah sudah kelihatan? Kelihatan. Tolong nanti diingatkan kalau waktunya sudah masuk ya, Pak Moderator. Tadi saya ingatkan, Pak. Ya, kita mulai dengan kata kunci ya. Ada 3 kata kuncinya, yaitu 1 seni, 2 budaya, dan ketiga bangsa. Ini saya ambil dari pengertian umum aja bahwa seni adalah penggunaan keahlian dan imajinasi kreatif secara sadar dalam memproduksi objek estetik. Ini dari Webster's. Kemudian pengertian budaya. Culture is the totality of a people's way of life produced by the struggle with nature and the interaction with one another and with others. Oke, ketiga masalah pengertian bangsa, bahwa nation is composed of the people of a territory united under a single government, dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, bangsa ini adalah sekelompok manusia yang mempunyai satu wilayah tertentu dan mempunyai satu pemerintahan. Nah, itu pengertian-pengertiannya. Kita akan membatasi pembicaraannya pertama pada seni dulu, karena kalau bicara tentang budaya akan menjadi luas dan kemana-mana. Jadi saya akan membatasi dulu pembicaraannya dalam hal seni. Nah, pertama, seni ini memang kadang-kadang sulit untuk dijabarkan karena idenya selalu berubah dari waktu ke waktu. Tapi yang jelas ada beberapa unsur yang di dalam seni, mulai dari keindahan, rasa, simbol, representasi, dan lain-lain. Dan seni sering dikaji dengan mempelajari hubungan antara ide seorang seniman dengan masyarakat, budaya, dan dunia di sekelilingnya. Nah, ini saya kutip beberapa pendapat para tokoh, mulai dari Aristoteles, bahwa seni adalah realisasi eksternal dari ide hakiki yang bersumber dari sifat alamiah manusia untuk membuat imitasi. Seni bukan sekedar tiruan, seni mengidolakan alam dan memperbaiki kekurangannya dengan menggunakan kasus individual, seni mencari nilai universal. Ini kata Aristoteles. Ini orang Rusia, Leo Tolstoy, dia mengatakan bahwa seni adalah kegiatan manusia yang terjadi ketika seorang manusia secara sadar menggunakan tanda-tanda eksternal tertentu untuk menyampaikan perasaan-perasaan yang pernah ia alami kepada manusia lainnya, yang terpengaruh oleh perasaan-perasaan tersebut dan ikut mengalaminya. Jadi di sini ada penggunaan secara sadar, kemudian juga sharing dengan manusia lain. Kenapa seni itu penting? Saya rasa kita semua sudah tahu bahwa seni itu penting ya. Nah, ini saya kutip dari Presiden Amerika, bisa dibaca sendiri di sini bahwa seni menurut Kennedy bersifat politis dalam pengertian yang luas, bukan sebagai senjata dalam sebuah peperangan, tapi sebagai pengingat betapa sia-sianya peperangan antar manusia yang sama-sama beriman. Suatu bangsa akan lebih diingat karena karya seninya daripada kemenangan atau kekalahannya dalam perang atau politik. Sophocles dan Aristoteles lebih dikenang dari kejayaan kerajaan Yunani. Dante hidup lebih lama dari ambisi kejayaan Florencia, dan Goethe berdiri lebih tegap dari politik Jerman. Saya yakin beberapa abad yang akan datang kita pun akan lebih diingat karena sumbangan kita pada nilai-nilai kemanusiaan ini menurut
John F. Kennedy. Ini seorang pelukis yang sangat terkenal, Picasso. Picasso berpendapat bahwa semua anak adalah seniman. Masalahnya adalah bagaimana agar ia tetap menjadi seniman ketika dewasa. Seorang seniman adalah wadah bagi segala perasaan yang datang dari segala tempat, dari langit, dari bumi, dari secari kertas, dari sesuatu yang lewat, dari sarang laba-laba. Seni bertujuan untuk membersihkan jiwa kita dari debu kehidupan sehari-hari. Seni bukan kebenaran, seni adalah kebohongan yang membuat kita menyadari kebenaran. Ini menurut Picasso. Selain itu, banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli, baik di bidang kesehatan, di bidang neuroscience, di bidang pendidikan, dan lain-lain. Dan ini saya tampilkan satu, penelitian Roger Sperry, yang hasilnya kurang lebih otak manusia mempunyai dua proses berpikir yang berbeda. Otak kanan bersifat visual dan memproses informasi secara intuitif dan simultan, dan otak kiri bersifat verbal dan memproses informasi secara analitis dan teratur. Dan seni berfungsi untuk membuat keseimbangan atau balance antara kerja otak kiri dan otak kanan. Ini yang ditemukan oleh Roger Sperry. Oke, sekarang kita masuk ke dalam konteks kebudayaan Indonesia, bahwa sejak tahun 45 sudah ada kesadaran bahwa kebudayaan itu penting. Ini saya kutip, saya akan bacakan paragraf pertama saja dari Surat Kepercayaan Gelanggang, yang menyatakan bahwa kami adalah ahli waris syah dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak, dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Kenapa ini perlu saya sampaikan lagi di sini? Karena inilah fondasi atau dasar dari pembangunan kebudayaan Indonesia yang sekarang. Bahwa di sini ada klaim dari para pendahulu bangsa kita bahwa kami adalah ahli waris syah dari kebudayaan dunia. Di tahun 45, kalau kita kembali ke belakang, ada persoalan yang besar, yaitu kita masih terdiri atas suku-suku bangsa dengan seni dan budayanya masing-masing. Dan peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 kemudian membuat konsep tentang bangsa, yang artinya apabila kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, maka kita harus mengecilkan identitas pribadi dan identitas kesukuan. Jadi itu satu-satunya cara, karena apabila ada satu suku bangsa yang kemudian menjadi mayoritas, suku bangsa yang lain mungkin tidak akan terima, kurang lebih semacam itu. Dan persoalan inilah yang dituangkan dalam Surat Kepercayaan Gelanggang, sehingga kesimpulannya kita akan membuat atau membangun sebuah kebudayaan baru yang kita sebut sebagai kebudayaan Indonesia. Nah, ini dasarnya dari sini. Nah, inilah persoalan yang sampai sekarang masih kita hadapi, bahwa posisi manusia Indonesia dalam pembangunan budaya sampai saat ini bisa saya sampaikan secara singkat, bahwa pertama, sebagian besar telah meninggalkan kebudayaan tradisional atau kesukuan. Kita juga menerima pengaruh dari berbagai kebudayaan luar, baik itu dari negara-negara Eropa, Amerika, atau negara-negara Asia, juga termasuk Australia, dan akhir-akhir ini juga Afrika. Dan persoalannya adalah kita belum benar-benar memiliki identitas budaya nasional. Kita memang sudah menuju ke sana, tapi sebagai sebuah kebudayaan nasional yang solid, ini masih proses dalam rangka pembangunan ke sana. Nah, ini yang barangkali membuat banyak persoalan ketika misalnya tiba-tiba kita dihadapkan pada internet yang begitu besarnya, mempunyai peranan dalam komunikasi antar manusia, sehingga timbul masalah-masalah seperti misalnya kita sangat aktif di media sosial, tetapi juga tidak bisa menimbang
mana yang benar, mana yang salah, atau bahkan kita menggunakannya untuk menciptakan hoax dan lain-lain. Dan ini yang disebut sebagai culture shocks atau shock budaya, keterkejutan budaya ketika tiba-tiba kita harus sampai pada satu proses dengan teknologi yang sebetulnya bukan ciptaan kita atau bukan hasil karya. Nah, mungkin perlu juga kita mencari pembanding dengan negara-negara maju yang rata-rata menyadari pentingnya pembangunan seni dan budaya sudah sejak lama. Jadi pembangunan infrastruktur misalnya untuk kegiatan seni dan budaya ini sudah jelas dilakukan sejak lama. Kemudian pembangunan sistem yang memungkinkan berkembangnya kebudayaan, alokasi dana yang memadai, dan juga terintegrasi dengan pendidikan. Saya bisa mungkin sharing ya sedikit pengalaman ya, bahwa di Amerika misalnya, saya pernah mengajar untuk sebuah universitas. Di sana saya mengajar mata kuliah teater, dan itu adalah mata kuliah wajib untuk semua fakultas. Mau fakultas teknik, fakultas hukum, fakultas ekonomi, semua ambil. Kenapa demikian? Yaitu artinya kesadaran mereka tentang seni sudah sangat baik, karena dari hasil laporan-laporan survei yang dilakukan di Broadway, 72% orang Amerika mempunyai kebiasaan nonton teater misalnya. Nah, data-data semacam ini sulit untuk kita dapatkan dalam konteks Indonesia atau Jakarta misalnya. Berapa persen dari penduduk Jakarta yang terbiasa untuk nonton teater? Karena ini belum pernah dilakukan survei semacam ini, karena sebetulnya kita punya pusat-pusat kesenian, tetapi lebih sedikit orang yang hadir di pusat-pusat kesenian tersebut. Artinya kesadaran akan pentingnya kegiatan seni dan budaya bagi warga negara Indonesia ini masih perlu diukur lagi seberapa besarnya. Nah, ini di negara seperti Amerika, mata kuliah seni ini sudah wajib. Pembanding lain misalnya, saya juga pernah diminta untuk mengajar di sebuah fakultas teknik di Jerman, yang waktu itu sangat mengagetkan karena biasanya yang mengundang saya untuk mengajar sebagai dosen tamu adalah fakultas humanities atau fakultas-fakultas seni, tapi ternyata yang mengundang saya adalah fakultas teknik. Tadinya saya kurang memahami kenapa seni ini penting untuk sebuah fakultas teknik dan merupakan mata kuliah wajib. Jadi kemudian ketika di Jerman, saya mendapatkan jawaban bahwa kaitannya adalah dengan kreativitas dan dengan penciptaan teknologi baru. Jadi soal kreativitas, soal imajinasi dan lain-lain ini tidak ada mata kuliahnya atau tidak ada pelajarannya. Jadi yang ada adalah kegiatan-kegiatan kesenian yang nanti akan merangsang kreativitas dan juga akan merangsang penciptaan atau inovasi baru. Dan itulah sebabnya negara Jerman yang sangat ingin memajukan teknologinya mewajibkan kesenian. Alasannya tentu saja agar manusia-manusianya menjadi kreatif dan terciptalah penemuan-penemuan baru. Kurang lebih semacam itu. Nah, untuk membangun infrastruktur, tentu saja gedung-gedung dibangun, baik itu gedung teater, baik itu gedung opera, dan lain-lain yang jumlahnya sangat banyak. Kalau dibandingkan misalnya, saya bisa kasih perbandingan di satu tempat yang namanya Broadway di Manhattan ya, itu ada 320 gedung teater di satu jalan yang namanya Broadway. 320 yang terbagi atas 3 kategori, off-Broadway, Broadway, dan off-Broadway. Nah, Broadway ini untuk pertunjukan-pertunjukan yang sudah populer dan banyak penontonnya, biasanya sampai
3.000-4.000 penonton. Saya hormati, saya mendapatkan tugas untuk membawakan makalah untuk meningkatkan keterampilan seniman di era milenial dalam membangun ketahanan bangsa. Tema ini merujuk kepada upaya membangun semangat cinta seni dan budaya. Saudara-saudara sekalian, bahwa kalau kita berbicara masalah seni, maka kita akan melihat suatu fungsi seni yang luar biasa. Profesor Vincent Hsu dari Taiwan International Folk Dance Show mengatakan bahwa apapun profesinya, ya, seseorang yang suka melakukan kegiatan seni akan memiliki hati yang peka, ya, terhadap nilai keindahan dan nilai kemanusiaan. Sikapnya akan lebih lembut dan penyabar. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat pernyataan ini, akhirnya kita mengatakan bahwa, oh, seni merupakan kebutuhan, karena dia mampu membuat orang menjadi penyabar, lembut, karena akan rasa hal-hal keindahan dan kemanusiaan. Maka seni dalam hal ini menjadi makanan batin. Kita tahu bahwa makanan kita dalam hidup ini ada dua, yaitu pertama adalah makanan untuk fisik, ya, nasi, tempe, ya, minuman, ya, jus dan sebagainya, itu makanan fisik. Yang kalau kita makan terus juga kita akan enggak baik untuk kesehatan. Ya, makan secukupnya, ada takarannya. Tetapi saudara-saudara, kalau seni sebagai makanan batin, semakin banyak makan sebanyak-banyaknya, maka kita akan semakin arif dan bijaksana. Saudara-saudara, oleh karena itu maka di sana perlu adanya seorang seniman yang dapat merepresentasikan gagasan-gagasan dan pikiran-pikirannya. Karena dialah yang akan memberikan asupan batin. Ya. Jadi, oleh karena itu maka kita pandang sekarang kegiatan seniman dalam membangun ketahanan bangsa. Kita dapat melihat, katakanlah di barometer kesenian itu ada di Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, adalah itu pusat kebudayaan nasional. Di sana terbangun sebuah kegiatan retorika dan sains. Saudara-saudara, untuk lebih supaya saudara bisa melihat lebih lebih gamblang, saya akan share supaya ketahuan komposisi dari apa yang kita bicarakan ini. Saudara, ini apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, di Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki itu terjadi sebuah fenomena yang menarik bahwa di sana menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Jadi kegiatan kesenimanan itu akan berhubungan dengan masalah-masalah internasional. Ada kebebasan berpendapat, ada juga ada kebebasan dan ada pembinaan
ada pembinaan dan pengembangan ya. Bisa di-mute ya. Mohon maaf, itu host ya. Kebebasan berpendapat ini akan terjadi pertemuan ide yang nanti akan menimbulkan, dan saudara-saudara penelitian penciptaan ekspresi seni juga di sana juga menjadi laboratorium seni budaya dan juga untuk pendidikan dan pelatihan. Ada juga kualitas, perhitungkan juga kuantitas kreatif di sana. Di sana ada festival ya untuk mengukur sampai sejauh mana prestasi seniman-seniman kita yang harus bertumbuh makin lama makin banyak. Di sana juga hadir kritik dan temuan-temuan baru. Saudara-saudara, kekalahan bangsa kita dengan bangsa maju adalah karena di bangsa maju itu dia dapat menemukan temuan-temuan baru karena mereka dengan sains. Ya, mereka ada budaya menulis dan juga ada retorika. Budaya retorika adalah budaya di mana di situ berkembang bagaimana menulis naskah. Naskah kemudian menjadi sebuah pemikiran yang diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, maka menjadi analisis lapangan. Dari analisis naskah menjadi teks lapangan. Maka di sana bisa dihitung jalan pikirannya. Maka kalau ada jalan pikirannya dihitung, dianalisis, maka akan ketemu kebutuhan-kebutuhan apa yang akan kita miliki. Dan oleh karena itu, maka kemudian dia memikirkan, ada perlu teknologi, perlu mesin, perlu mobil, dan sebagainya. Sehingga akhirnya, saudara-saudara, kesenian ini akan menjadi inspirasi bagi kemajuan dan perkembangan peradaban. Saudara-saudara, selanjutnya bahwa di sana ada penentu kecenderungan. Jadi kalau gagasan seniman besar lahir, maka bisa lahirlah suatu penentu kecenderungan yang berasal dari nilai-nilai. Karena berpusat di kebudayaan. Nah, nanti kita akan lihat kekeroposan mental kita, di mana Taman Ismail Marzuki tidak lagi mampu menawarkan karya-karya besar. Nah, tentu oleh karena itu maka dibutuhkan peningkatan mutu dari seniman-seniman yang ada. Seniman-seniman besar sudah banyak yang meninggal. Dan tentu sudah harus ada generasi baru. Generasi kita adalah generasi milenial yang memiliki karakter tertentu yang berbeda dengan karakter-karakter orang dahulu. Lalu kemudian saudara-saudara, kebenaran-kebenaran itu kemudian menjadi orientasi mentalitas. Ya, ketauladanan juga ditawarkan di sana. Sehingga kita sebagai bangsa ada acuan. Jadi seni menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan di samping itu juga pementasan-pementasan karya-karya besar dalam seni itu ditim menjadi barometer. Jadi kalau Anda atau kita belum mempunyai kualifikasi yang cukup memadai, kita tidak bisa pentas di Taman Ismail Marzuki. Kita menjadi seniman seolah-olah puluhan tahun belum pernah pentas di tim atau pameran atau menjadi pembicara di Taman Ismail Marzuki, belum berani mengatakan saya seniman. Jadi itu satu standar yang tinggi, saudara-saudara. Oleh karena itu Taman Ismail Marzuki sekarang dipantang dengan revitalisasi itu akan menjadi suatu pusat kebudayaan dan kesenian internasional. Jadi pergaulan kita internasional, maka kualitas internasional tidak bisa kualitas RT RW. Nah, saudara-saudara, mengingat keluasan dari sebuah cakupan
kesenian ini, maka kegiatan kesenian perlu ditingkatkan dan seniman-seniman harus di-upgrading untuk menampilkan kemampuan-kemampuannya. Kenapa harus begitu? Karena seniman-seniman dulu itu disekolahkan di luar negeri, karena di Indonesia belum ada waktu itu. Sumanjaya kuliah di Rusia dengan filmnya, Sumarjono juga di Amerika, Wahyu Sumbing di Hawaii, ya kan? Farida Faisal di Rusia. Jadi saudara-saudara, kita harus, kalau fasilitas menuntut suatu kegiatan dan karya-karya besar, maka bagaimana melaksanakan amanat yang terkandung di dalam fasilitas itu sangat berat. Maka tidak mungkin kita hanya bisa mengandalkan orang-orang yang tidak terpolakan dalam membangun sebuah kemajuan di dalam seni. Saudara-saudara, maka kita melihat sekarang kedudukan seni sekarang. Kedudukan seni terhadap kebenaran-kebenaran agama, filsafat, dan ilmu. Kita harus melihat kedudukannya untuk apa? Supaya kita bisa melihat di mana letak seni dan harus diungkapkan seperti apa. Oleh karena itu, maka saya menganggap penting untuk melakukan sebuah paparan tentang kedudukan seni. Kedudukan seni, saudara-saudara, di dalam kebenaran, maka seni akan menawarkan suatu penghayatan atau pengalaman. Dia inspiratif dan juga intuitif. Dan inilah sesungguhnya seni akan menjadi modal pokok, modal utama untuk membangun peradaban. Kemudian saudara-saudara, bagaimana dengan kebenaran agama? Agama itu agama kebenaran mutlak, adikodrati. Hasilnya adalah orang-orang yang takwa, yang soleh. Kemudian kita lihat kebenaran ilmu. Ini adalah kebenaran suatu kebenaran dari ilmu adalah kebenaran yang terakhir ditemukan. Karena yang pertama adalah agama, kedua seni, filsafat, yang ketiga dan kemudian ilmu. Ilmu kebenarannya relatif. Dia menjadi kontrol atas kenyataan empiris. Jadi kalau begitu antara seni, agama, dan ilmu, maka seni memiliki kedudukan yang mulia. Dia tidak terkategorikan di dalam ilmu pengetahuan, juga tidak di dalam agama, tetapi dia memiliki irisan-irisan yang memberi manfaat. Coba kita lihat. Kalau filsafat, saudara, filsafat itu kebenaran spekulatif. Dirinya radikal, sistematik, dan universal. Maka empat kebenaran ini akan berkolaborasi dalam memperkaya sebuah seni. Yang seni ini akan mendorong kemajuan peradaban dalam kebudayaan kita. Kalau kebudayaan yang terinspirasi dengan nilai seni yang luhur, tapi luhur, maka jelas dia akan memiliki dampak pada ketahanan bangsa. Saudara, irisan dari seni dan agama akan terlihat sesuatu yang mendasar, universal, menyeluruh, mutlak dan abadi. Kenapa abadi? Karena kebenaran yang diberikan oleh seni juga harus konsisten. Apa yang kita tawarkan sekarang menjadi konsisten, harus kapan saja, di mana saja, dia harus seperti itu adanya. Tapi seni lahirnya dari pengalaman, sedangkan agama lahir dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau agama itu dari atas ke bawah, sedangkan seni dari bawah ke atas. Nanti ketemu kebenarannya itu, kebenaran yang mendasar tadi, yang universal, yang menyeluruh, ya, yang mutlak, abadi. Kemudian
hubungan seni dengan ilmu, ada pemahaman di sana. Ada ilmu seni, kita pelajari, sehingga melahirkan pemahaman terhadap seni. Nah, kalau kita mau membuat seniman itu meningkat mutunya, dia harus tahu ini. Kalau ini kita tidak bahas, maka ruang lingkupnya tidak jelas. Nanti orang mengira saya sebagai seniman, padahal dia belum mengerti ruang lingkupnya. Hal itu adalah sebuah perasaan, saya seniman atau bukan. Banyak orang tidak berani mengaku saya sebagai seorang seniman. Mengapa? Karena dia khawatir. Seniman itu hanya sebagai sebuah pengakuan orang lain. Tapi sesungguhnya apabila seseorang sudah masuk kepada wilayah ini, maka dia akan memahami, mengetahui. Ya, irisan antara agama dan filsafat menjadi orang yang arif dan bijaksana. Irisan antara filsafat dan ilmu akan melahirkan nalar. Dan kemudian, saudara, irisan antara seni, agama, dan filsafat akan melahirkan keyakinan. Keyakinan seperti apa? Seni itu menawarkan keyakinan dalam bentuk yang dapat ia percaya. Seumpamanya membuat iklan, katakanlah iklan sabun mencuci sendiri. Jadi dia menciptakan mitos mencuci sendiri. Nah, karena itu berulang. Nah, karena ulang-ulang kali orang yakin bahwa sabun yang mencuci sendiri tadi lebih dipilih daripada sabun. Saudara-saudara, karena dia menjadi alat propaganda. Kemudian hubungan antara seni, ilmu, dan filsafat melahirkan pengetahuan. Inilah saudara-saudara. Seni itu menjadi inspirasi yang penting karena dia menawarkan pengetahuan. Nah, hubungan keempat dari kebenaran seni, agama, ilmu, dan filsafat. Ini adalah pengalaman empirik, ya. Sejak tahun 66 saya menetap di Jakarta sampai sekarang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat adat, seni, dan budaya Betawi yang sekarang hadir di tengah-tengah kita, itu adalah hasil dari akulturasi, ya, dari akulturasi yang bertahun-tahun, ya, yang panjang dan rumit, ya. Kalau kita melihat misalnya dari busana, dari bangunan-bangunan yang ada, kita melihat pengaruh-pengaruh dari suku lain atau dari negara lain tentang seni Betawi ini. Untuk melestarikannya, untuk menjaga keberadaannya, sejak Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail didirikan, pemerintah, ya, hampir semua gubernur dan Pusat Kesenian Jakarta melalui Dewan Kesenian Jakarta secara berkala selalu menyelenggarakan seni atau pesta seni Betawi ini. Apakah dari adat istiadatnya, dari busana-busananya, musik, tari, teater, semua cabang-cabang seni, cabang-cabang budaya itu dicoba oleh pemerintah, ya. Hampir semua gubernur sangat peduli kepada pelestarian seni budaya Betawi ini. Yang saya lihat seperti itu karena saya sejak awal tahun 70-an saya di Taman Ismail Marzuki. Bahkan tidak hanya itu, folklore dari Betawi ini juga digali untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada masyarakat, kepada seni, kepada budaya yang ada di Betawi ini. Misalnya melalui
lagu-lagu, melalui syair-syair, melalui pantun-pantun, itu digali dan dijadikan buku oleh Kepala Dinas Kebudayaan dulu yang namanya Pak Budiaman itu. Dia membuat buku tentang folklore Betawi. Jadi perhatian pemerintah, perhatian seniman-seniman untuk menjaga, untuk melestarikan, untuk mengembangkan seni Betawi itu sangat tinggi. Kalau kita lihat misalnya ada lenong, ya kita mengenal lenong. Lenong itu sebelum Taman Ismail Marzuki itu selalu dipertunjukkan sehari semalam dari pagi sampai malam untuk pesta perkawinan atau apa begitu. Nah, sejak Pusat Kesenian Jakarta didirikan pada tahun 1968, lenong itu diangkat derajatnya oleh seniman-seniman yang waktu itu ada yang namanya SM Ardan, kemudian Sumantri, Sosroswondo, mencoba mengangkat lenong itu ke Taman Ismail Marzuki sehingga tidak hanya ditonton oleh masyarakat bawah, tapi juga orang pakai mobil-mobil Mercy itu datang ke Taman Ismail Marzuki untuk menonton lenong. Jadi upaya seperti ini sebetulnya dari dulu sudah ada. Nah, sekarang ini saya lihat di Jakarta sedang diinventarisir oleh pemerintah sanggar-sanggar atau kelompok-kelompok kesenian, terutama kesenian Betawi itu saya lihat daftarnya itu bisa ratusan, itu banyak sekali. Mudah-mudahan dengan begini nanti seni yang ada sekarang ini bisa terjaga dengan baik, ya. Apakah itu dalam bentuk busananya, kulinernya, kemudian tarinya, teaternya, seni rupanya, bahkan berbagai hal sekarang dibangun oleh pemerintah untuk menunjukkan identitas bangsa, identitas suku Betawi yang khas, unik, dan mempunyai keindahannya yang tidak kita temui dalam keindahan-keindahan lain di Nusantara ini, ya. Bahwa bangsa Indonesia itu sebetulnya adalah bangsa yang sangat unik di dunia. Kita mempunyai hampir 16.000 pulau, ya. Kemudian mempunyai 1.124 suku bangsa yang masing-masing tumbuh dan mempunyai keunikannya sendiri-sendiri dan bisa saling bersinergi, bisa saling harga menghargai, bisa saling menerima keberadaan masing-masing dan saling menghormati, yang nantinya akan menjadi tonggak dari sebuah persatuan, kesatuan dari bangsa yang besar ini. Jadi seni budaya Betawi ini atau adat atau apapun, ya, yang ada sekarang ini, untuk melestarikannya atau untuk menjaganya itu saya kira harus dimulai dari sekolah terutama, ya. Dan sekarang sudah dimulai di SD itu diperkenalkan tari atau nyanyian-nyanyian atau permainan-permainan dari masyarakat Betawi. Ini bagus sekali, ya. Kemudian kepada masyarakat dipertunjukkan, memang harus untuk memperkenalkan, untuk dicintai itu harus dipertunjukkan, harus diperlihatkan. Misalnya pengalaman saya beberapa kali membawa seni Betawi ini ke beberapa negara di dunia, ya, ke Jepang, saya bawa ke Jerman, dan mereka kagum kepada seni budaya kita, ya, apakah itu dalam bentuk tarian atau teater dengan warna-warna yang khas, walaupun mereka tahu itu hasil dari akulturasi, tapi membuat mereka mempunyai kerinduan untuk datang ke Jakarta atau ke Indonesia. Seperti apa Indonesia itu?
seninya begitu begitu indah gitu ya. Terutama kalau kita lihat bentuk tarian kita, tarian Betawi ini ya, kostumnya itu menarik sekali untuk orang-orang asing. Jadi memang harus kita perkenalkan, kita para seniman atau pegiat-pegiat kesenian harus terus menghampiri masyarakat supaya nanti masyarakat mencintainya dan masyarakat akan mendukung keberadaan dari seni budaya ya, adat istiadat dan segala macam yang ada di Betawi ini untuk dijaga bersama-sama. Karena sekarang ini kita tahu begitu deras budaya asing itu menggempur kebudayaan kita, terutama di Jakarta yang menjadi ibu kota negara ya. Kita lihat misalnya bagaimana seni seni suara atau seni tari dari Korea itu menggempur peradaban kita gitu ya. Nah, untuk membentengi itu memang harus kita mengapresiasikan seni budaya Betawi sejak dini kepada siswa, terutama kepada keluarga ya. Kalau di rumah kepada keluarga, bagaimana orang tua memperkenalkan kepada anaknya seni-seni yang ada ya. Kita punya seni yang unik, punya bangunan-bangunan yang unik, punya busana yang unik, punya kuliner yang unik, punya upacara-upacara yang di negara lain tidak ada. Jadi ini harus menjadi benteng di dalam kita membangun watak dan kepribadian dari masyarakat yang merupakan kelompok-kelompok suku ya, yang berbeda satu sama lain di Nusantara. Di Taman Ismail Marzuki itu pada tahun 68 ya sampai 75 itu 77 itu masih setiap tahun diselenggarakan yang namanya Pesta Seni Betawi. Di sana tidak hanya ada pertunjukan-pertunjukan tari, musik, teater, seni rupa, tetapi juga adat istiadatnya dipertunjukkan ya, dari bangunan-bangunan yang bentuknya miniatur, dari busana-busana yang ada di pelosok-pelosok Jakarta itu coba digali oleh para seniman, oleh dinas-dinas kebudayaan yang ada di Jakarta, dan dukungan, terutama saya lihat dukungan dari gubernur, hampir dari Bang Ali ya sampai yang sekarang itu semua sangat mendukung upaya untuk menjaga melestarikan seni Betawi ini. Sekarang kita melihat bagaimana sering hadir di sekitar kita ondel-ondel gitu ya, lenong sering kali dipertunjukkan di tengah masyarakat, dan begitu juga seni rupanya ya, melalui penjor-penjor, melalui kembang mayang segala macam. Ini upaya